Terus dok, kalau katanya kan jodoh itu harus diusahakan ya dok. Ya betul. Nah, terus gimana cara kita tahu sih kalau oh dia tuh jodoh saya? Iya. Itu gimana? Jadi kan kalau konsep Islam itu kan jodoh itu juga sebuah ranahnya Allah ya, sebuah takdir ranahnya Allah. Tetapi yang tertulis di Lauh Mahfudz kan begitu ya konsepnya ya. Hanya kan kita nggak tahu yang tertulisnya apa. Iya. Disitulah peran doa dan ikhtiar. Jadi doa dulu dan ikhtiar. Kan orang selalu ikhtiar dulu baru doa. Doa dulu. Doa dulu, karena begini, kalau dari sisi ilmu neuroscience, pada saat kita melafazkan doa, ya misalnya kalimat yang simpel ya Allah saya mohon pertemukan jodohku, ya bahkan doa itu harus spesifik ya, measurable, achievable, reality based, time based, harus, apalagi jodoh harus sebut tahunnya. Oh gitu. Iya. Oh gitu dong. Iya, itu jadi ya Allah, misalnya ya Allah saya mohon pertemukan jodohku ya tahun 2024 misalnya gitu ya. Misalnya. Atau tadi spesifiknya lebih detail lagi yang seiman ya. Yang paling gampang tuh seiman dan sekufu. Sekufu itu penting. Ya, artinya misalnya dari sisi ekonomi tidak terlalu jomplang, dari sisi pendidikan juga tidak terlalu jomplang gitu ya. Nah, di tahunnya tersebut harus disebut gitu. Nah, nanti apa yang diucapkan itu akan jalan di sistem saraf tubuh, dan sistem saraf itu kerjanya kayak kabel listrik. Nah, kemudian ya pesan itu akan memberi pesan kepada seluruh tubuh ini untuk bersiap-siap bahwa kamu minta dipertemukan jodoh, apalagi pakai tahun 2024 ya harus bersiap-siap. Ya siap-siap. Nanti manifestnya apakah misalnya kalau kita yang perempuan misalnya sudah mulai juga tambah dandan dulu sedikit, atau dia bersiap-siap untuk memperkuat mentalnya sehingga membaca buku, baca Quran, ikut kursus-kursus pranikah, itu tubuh bersiap-siap untuk itu. Ya, nah terus ada lagi uniknya, karena tubuh kita ada bioplasmiknya, jadi ada sinyalnya, sinyal ini gelombang elektromagnetik itu membroadcast pesan niat tadi. Gitu. Nah, disinilah terjadi tarik menarik itu. Iya, tarik. Makanya datanglah itu yang sesuatu yang kita yang niatkan. Disebut tahunnya tadi ya. Ya, kadang-kadang kan orang suka merasa aduh ini udah Desember. Ya, tapi kan tanggal 31 Desember jam 11.15 masih 2025. Iya. 11.55 masih 2025. Tariknya kan. Iya benar. Oh, jadi kalau saya bisa sederhanakan, doa itu ibarat menstarter mobil. Iya. Ikhtiarnya adalah jalanin mobilnya. Kalau nggak di starter kan nggak bisa jalan mobilnya. Jadi tadi men-setting dulu untuk doa, niat, satu lagi prasangka. Itu jalan di badan itu. Jalan di badan dan terbroadcast di sinyal tubuh kita. Terus dia narik ya. Jadi tubuh kita tuh ada banyak magnet. Kenapa? Karena ada zat besi. Zat besi kan, magnet kan senantiasa bahan dasarnya besi ya. Berkumpulnya di jantung kan, darah kan berkumpulnya di jantung, berarti harusnya besi lebih banyak di jantung. Nah, makanya penelitian memperlihatkan benda yang ada di jantung itu penuh darah, itu kekuatan magnetnya 5.000 kali dari otaknya, dari pikirannya mas. Nah, salah satu kerjanya jantung atau yang kita sebut dalam agama kolbu itu kan perasaan. Makanya perasaan itu menarik kuat hal-hal yang kita doakan, hal-hal yang kita niatkan, dan hal-hal yang kita prasangkakan. Menarik nih kan. Nah, di jutaan manusia seluas alam semesta ini kan, terus kita tidak tahu yang mana jodoh kita karena memang sudah tertulis. Tapi kita nggak tahu di Lauh Mahfudz itu kan apa tertulisnya. Nah, disitulah tadi doa, dan uniknya pada saat doa bisa jadi sudah mulai ditarik di satu tempat ya, tubuh ini kok ada keinginan ke tempat situ gitu. Misalnya jodohnya ada di Jepang misalnya ya misalnya nih udah ditarik kan. Terus entah gimana kita juga ada proses yang ada kerjaan di sana gitu, sehingga kita datang ke sana. Nah, di sana tuh tadi ada aja jalannya ke Jepang tiba-tiba 31 Desember tadi tuh. 31 Desember pukul 23.55. Itu tadi sih. Nah, itu yang terjadi. Jadi doa dulu, baru nanti doa ini akan termanifest bentuknya ikhtiar gitu. Iya. Kemudian kalau dari ilmu watak ya 88% sampai 90% jodoh itu wataknya bertolak belakang. Iya. Jadi otak yang mencari bertolak belakangnya. Jadi di otak kita ada di agak tengah sedikit ini program watak masing-masing.
Otak kan genetik ya, genetik diturunkan dari orang tua dan juga 7 leluhur ke atas, ya gitu ya. Nah pada saat berdoa tadi kan tadi kalimat ini jalan di badan, ya dia memerintahkan otak untuk nyala, dia punya program di kepala, kemudian memerintahkan sel-sel untuk bersiap-siap, memerintahkan kulit untuk juga bersiap-siap dan sebagainya ya, langkah bersiap-siap. Dan nah ini otak karena tadi ada sinyal tadi, sinyal kan dia membawa pesan di otak juga, walaupun paling kuat yang ada dari jantung, karena magnetnya lebih banyak di sini ya. Nah ini yang nanti ditarik adalah ya watak kebalikan. Kebalikan ya, misalnya nih dalam kehidupan nyata misalnya ya, Mas Fedi kan misalnya tipe yang pemikir, biasanya ya bukan biasanya, kemungkinan besar nih Mas ya, saya juga belum ketemu dengan istri ya. Pasangannya pasti yang lebih cheer, lebih senang ngomong, lebih ceria, lebih impulsif, lebih ceria, lebih ngatur, gitu ya. Itu pasangannya gitu. Ya. Kalau nyambung ke filmnya nih dok, tadi dokter udah jelasin soal mencari jodoh pertama kalinya lah ya, settingannya. Nah, settingannya di awal nih buat yang sama-sama masih jomblo. Tapi kalau seperti Arman yang di film, di mana dia menikah lagi nih. Jadi konsep jodohnya tuh sama kayak balik ke nol atau ya gimana nih dok menurut dokter? Sinyal ibu lebih kencang. Artinya kalau kasus tadi di film Arman, misalnya ibu yang meminta, kemudian ibu juga yang mendoakan bahwa ya Allah ya temukan jodohnya lagi anakku Arman, itu kenceng banget itu. Walaupun Arman tidak membuat settingan untuk untuk mencari jodoh baru lagi itu ya. Tapi ibu sinyalnya satu provider sama anak. Kenceng. Dan mungkin karena ibunya tidak berduka, lebih jernih berpikir, makanya bisa memulai duluan ya. Ya, satu itu, kedua memang doa ibu itu luar biasa. Makanya buat teman-teman yang masih punya ibu tuh jimat itu ibu itu. Iya, aminnya mereka ini para ibu pada saat anak cuman telepon, Bu, besok aku ulangan, amin lah, amin. Gitu ya. Jadi tuh. Nah kalau memang seperti Arman akhirnya menikah lagi, mungkin keluar dikit dari filmnya, setahu dokter, kan katanya keluarga atau pasangan yang harmonis dan soleh-soleha itu insya Allah di akhirat ketemu lagi kan? Ya betul, betul. Kalau seperti Arman yang sudah menikah lagi dan merasa memang ini jodoh barunya, setahu dokter di akhirat nanti ketemunya sama yang Leila atau yang Andika? Nah, kalau laki-laki itu enak. Kalau di surat Yasin kalau nggak salah ayat 56 itu bertemu semuanya. Iya, bertemu semuanya. Nah, yang laki-laki nih, kalau laki-laki ya punya istri satu, ketemu yang itu, dua, ya ketemu yang itu. Makanya banyak sekali itu para pujangga itu berharap istri saya meninggal duluan, supaya saya ya bisa bertemu dengannya, bertemu dengannya. Walaupun misalnya si suami ini nanti dia menikah lagi, apapun motivasinya dari orang tua kah atau dari dia, ya itu ketemu juga gitu. Ya, jadi kalau laki-laki dikumpulkan semuanya, dan di sana bersenang-senang gitu ya. Perempuan yang ada dua pendapat. Kalau perempuan menikah lagi misalnya dengan suami kedua ada dua pendapat. Ada yang ulama mengatakan karena berdasarkan dari Al-Quran juga ya, itu dikatakan bahwa perempuan nanti ini kalau suaminya lebih dari satu, dia di surga bisa memilih mana yang dia mau bersama, dengan melihat mana yang ketakwaannya lebih dibanding gitu ya. Ya, asal suami satunya bukan yang keji ya. Kalau yang keji kan nggak sampai surga. Oh iya. Kalau yang keji masih di neraka. Dia masih di depan Siratal Mustaqim gitu, masih deg-degan lewat apa enggak gitu ya. Tapi kalau dua-duanya baik gitu kan, ya boleh memilih gitu ya. Nah, tapi ada juga banyak ada ulama mengatakan berdasarkan hadis ya, hadis Rasulullah bahwa wanita yang menikah lagi dia akan bersama suami terakhirnya, gitu. Tapi sebetulnya apapun itu kan
pasti menyenangkan lah ya. Dan dan ada juga para laki-laki mengatakan, aduh saya bisa cemburu banget nih lihat istri saya tidak dengan saya malah dengan suami keduanya. Di surga udah nggak ada cemburu atau emosi negatif sih harusnya nggak ada ya. Udah bahagia banget ya, dia lihat istrinya sama suami kedua, dia dapat bidadari. Iya benar. Tapi kalau bidadarinya wajahnya seperti istrinya ya win-win solution juga kan ya gitu. Nah, artinya kalau kita bicara tentang akhirat itu sudah hak prerogatifnya Allah. Masuk situ aja udah syukur. Iya. Amin. Ya, bisa sampai jangankan sampai surga, ya masih di taman-tamannya aja kita udah syukur banget. Iya kan? Iya kan? Justru sebetulnya yang kita perlu fokuskan adalah kita berbuat baik dulu di dunia terhadap para pasangan ini, baik pasangan pertama kah, pasangan kedua kan gitu. Untuk bisa ke surga kan. Jadi bikin surga dunia dulu dong. Iya benar.